Ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dalam tradisi gereja, Injil Yohanes bab 17 sering disebut sebagai doa Imam Agung. Artinya, dalam doa ini, gereja melihat Yesus sebagai seorang Imam Agung yang mempersembahkan doa bagi semua muridnya. Dia menunjukkan jati dirinya sebagai Imam Agung yang sangat berbeda dengan para imam sepanjang zaman. Ia sebagai Imam Agung mendoakan para muridnya yang penuh dengan kelemahan. Sebut saja Judas Iskariot yang akan mengkhianatinya, Petrus yang akan menyangkalnya, Thomas yang kurang percaya, kedua anak Zebedeus yang memiliki ambisi-ambisi tertentu, dan para rasul lain yang mungkin juga punya hidden agenda di hadapan Yesus. Yesus mengetahui hidup pribadi para muridnya. Namun dia tetap menunjukkan jati dirinya sebagai Imam Agung yang mendoakan mereka kepada Bapa di surga. Apa yang menjadi intensi doa dari Tuhan Yesus Sang Imam Agung? Ada 4 kata kunci dalam doa Sang Imam Agung ini, yakni memelihara, menjaga, melindungi, dan menguduskan. Yesus mendoakan para muridnya supaya Bapa di surga memelihara mereka dalam namanya yang kudus, supaya masing-masing pribadi menjadi satu, bersaudara. Yesus mendoakan supaya Bapa di surga menjaga para muridnya, supaya memperoleh keselamatan dan hidup abadi. Yesus mendoakan supaya Bapa melindungi para muridnya dari maut dan dosa. Dan Yesus mendoakan supaya Bapa menguduskan para muridnya dalam kebenaran. Yesus tahu dan sadar benar bagaimana situasi para rasul dan umat beriman yang akan ditinggalkannya di dunia. Karena mengikutinya dan percaya kepada kebenaran dan firman-Nya, maka para rasul serta kaum beriman dengan sendirinya berseberangan dengan dunia. Mereka akan dibenci, dicerai-beraikan, bahkan digiring menuju penderitaan, penganiayaan, dan kematian. Pada realitas dunia semacam inilah,
para murid Kristus serta kaum beriman sepanjang sejarah diutus. Mereka diutus untuk mengubah ancaman dan kebencian menjadi kasih dan damai, mengubah derita menjadi sukacita, mengubah penganiayaan menjadi kelembutan dan bela rasa, kejahatan menjadi kebaikan, perpecahan menjadi persekutuan, kematian menjadi kehidupan. Itulah misi Kristus datang ke dunia ini. Dan itu juga yang harus menjadi misi kita bersama. Melalui duanya, Yesus menunjukkan betapa Dia mengasihi kita semua. Maka hendaknya kita pun, di tengah situasi dunia yang sulit dan mencemaskan, saling mendoakan. Kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita seiman, agar semuanya mendapat perlindungan, pemeliharaan, kekudusan, dan keselamatan dari Allah, agar tidak seorang pun binasa.